hidupnya sebelum dia meninggal dunia. Artinya apa? Artinya walaupun dia masih muda, tetapi ingat dengan ibadahnya. Itu keren. Saya membagi itu Mas ya. Ini sering saya sampaikan. Manusia itu ada 3. Yang pertama yang paling ideal, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Jadi semua perintah dilaksanakan, larangan belas gak pernah dilaksanakan. Ini yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi apakah sekarang bisa seperti ini? Jarang. Orang yang benar-benar perintah dilaksanakan, maksiat ditinggalkan sama sekali jarang. Sopo sing bisa? Saya aja nggak bisa. Yang kedua, kalau kamu masih suka melanggar larangan, jangan pernah tinggalkan perintah. Jadi maksiatnya ho'o, tapi sholatnya juga ho'o. Ini namanya STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau bahasa saya apa? Amar ma'ruf nyambi mungkar. Nyambi, bukan nahi. Cangkemnya meneng ya. Cah lemu. Wah. Malah rebutan pacar di sini. Masya Allah. Tapi jujur saya terharu ini. Lanjut. Sudah nggak usah bertengkar. Kalau jodoh nggak akan kemana. Makanya kalau kamu suka sama dia gampang Mas. Dek kamu di mana? Nggak kemana-mana Mas. Oh berarti kita jodoh. Kok bisa? Kalau jodoh nggak kemana. Ya caranya begitu. Yang kasihan santri saya namanya Wahyu. Nembak cewek nggak pernah mau. Akhirnya cewek terakhir yang ditembak saya tanya, kenapa kamu nggak menerima cintanya Wahyu? Mohon maaf Kiai, saya nggak bisa menerima Wahyu. Kenapa? Karena kalau saya terima Wahyu dikira Nabi. Modar. Saya itu sering ngecek HP-nya santri Bu. Santri itu cowok suka godain santri cewek. Ada lagi tak baca. Dek mau nggak kamu saya halalkan? Santri putrinya diam, di WA lagi, dek mau nggak kamu saya halalkan? Diam, dek mau nggak kamu saya halalkan? Akhirnya dijawab, sorry Mas aku bukan babi, modar aku. Makanya mbak-mbaknya kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas jangan kau taklukkan aku dengan I love you, tapi taklukkanlah aku dengan kobil tuh. Wah, ngono. Ojo modal murahan gitu. Mas kalau kamu cinta sama saya, pilih satu di antara 2, halalkan atau tinggalkan. Malah ngakune muslimah, senengane melumah karo Uang tahu bulat digoreng dadakan kecil saja harganya 500-an kok. Mosok nakmu gede rasanya nikmat modal gratisan aja bro, codot. Kalau bisa nggak usah pacaran Duk, langsung saja Mas. Masa kalau seneng bilang aja, Mbak non mati ketemu Mbak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab lah. Keren. Oh no. Mbak ini ada apel ada anggur, kamu pilih mana? Apel apa anggur? Anggur, itulah salahnya cewek. Anggur itu memang lebih mahal daripada apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Nah. Oh kurang ajar Pak Camat, Kiai ini kayak buaya matane. Tapi cewek itu aneh Pak Camat. Suka mainan air tapi gak suka dengan buaya. Lah itu loh sukanya. Masalah ini. Maka jadilah orang yang walaupun masih muda sudah mulai sadar dengan agama. Karena apa? Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Tak dongake, mudah-mudahan masih muda besok sudah bisa berangkat haji. Amin. Masih muda sudah kaya. Masih muda sudah banyak rezeki. Percaya diri aja. Hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan.
Tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Cah iki kan mau loh, tak santet lagi. Mau ribut karo kene, saya karo kene. Kamu siapa? Oh, anaknya Gia. Oh, kok beda ya? Kayak anakmu, bro. Kok rupanya beda? Apa? Oh, emang bukan. Saya juga mikir, masa bapaknya kayak gini, anaknya cantik? Ya. Kamu jangan ribut. Tak nikahi loh kamu. Rondo cilik, ya Allah. Namanya jamur, janda di bawah umur. Saya kemarin baru baca artikel itu 10 kota yang melahirkan banyak janda. Salah satunya Indramayu. Ya Allah. Ih, pedih aku. Jangan-jangan Rojali, rombongan janda liar. RCTI, Rondo Cilik, turunan Indramayu. Modelnya SDSB, semok depan, semok belakang. Wow. Tapi yang disukai Pak Camat Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Nah. Ya Allah, ya Allah. Oh, Ibu Kades. Oh, Kadesnya cewek toh. Hati-hati, Kades cowok aja bayar apalagi cewek. Hati-hati, layangan putus. Kalau yang jadi lurah bapaknya, istrinya otomatis Bu Lurah. Istrinya otomatis jadi ketua tim penggerak PKK. Nah, kalau istrinya yang jadi kepala desa, apakah otomatis suaminya menjadi bapak kepala desa? Enggak. Apakah suaminya jadi ketua bapak penggerak PKK? Ya lucu wong lanang, sini dek bayinya ditimba. Menjijikkan. Yang muda yang beragama. Maka saya yakin kamu rela hujan-hujanan di sini, berbahasa-bahasan di sini karena ada rasa cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Semoga kamu mencintai Allah dan Allah mencintai kamu. Amin. Enak dek. Aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kamu menjadi orang yang tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai. Pertanyaan saya, kamu pilih mana? Mencintai apa dicintai? Lebih enak mencintai apa dicintai? Dicintai. Syarat kamu dicintai oleh Allah, kamu harus mencintai Allah. Saya mencintai kamu, kamu mencintai saya. Degannya datang, walaupun kopinya kecil. Datang. Kalau kamu dicintai manusia, belum tentu manusia bisa membahagiakan Anda. Tetapi kalau Allah mencintai Anda, pasti Allah akan membahagiakan Anda. Maka saya sampaikan, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Pengalaman. Loh iya Pak Camat, kalau Pak Camat kencing kolam renang itu hangat. Mau coba Pak? Atau sekarang hujan-hujanan terus kencing Pak, wah hangat Pak. Kalau kita dicintai oleh Allah, pasti dibahagiakan sama Allah. Kamu dicintai sama cowok, belum tentu cowok itu membahagiakan kamu. Wong ada kalanya begini, Dek, aku mencintai kamu. Tapi maaf ya, aku belum bisa membahagiakan kamu. Cewek sekarang diomong seperti itu pasti respon. Saya tahu Mas, Anda mencintai saya. Tapi karena Anda tidak bisa membahagiakan saya, ya saya cari orang lain yang bisa membahagiakan saya. Merongos tak kandani. Tapi nggak usah pacaran, Li. Saya dulu alhamdulillah nggak pernah pacaran. Kenapa? Karena zaman kuliah dan zaman KKN yang paling miskin saya, Pak. Pak Camat, saya KKN orang 9, cowoknya 5, ceweknya 4. Cowok 5 ini yang nggak punya motor cuman saya sendiri, Pak. Jadi yang 4 pacaran. Antara 4 ini pasangan, saya nggak sendiri. Tapi waktu itu saya dina, Miftah jomblo. Saya bilang, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena terlalu indah untuk dimiliki. Wah, padahal yang nggak laku itu sebenarnya. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku.
Ngono nduk, kamu jual mahal, jangan dijual murah. Hei, dicintai Allah, maka kamu akan dibahagiakan oleh Allah. Kayak ngapa maning, cangkem sing lanang. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadilah orang yang tidak hanya sekedar mencintai, tapi dicintai. Malam hari ini kita hadir, insya Allah karena cinta kepada Allah. Dan setelah pengajian ini selesai, insya Allah Allah akan membahagiakan kita, amin. Maka saya doakan siapapun yang datang dalam keadaan bersedih, Allah bahagiakan, amin. Siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah, Allah memberikan jalan keluar dan solusinya, amin. Yang mempunyai hajat, Allah kabulkan hajatnya, amin. Yang jomblo, Allah segera tunjukkan pasangannya, amin. Karena sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Kasihan. Nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Nah, loro hatiku. Malah bilang begini, aku nganan, kamu ngiri, akunya bertahan, kamunya lari. Aduh. Makanya mas, daripada buang-buang duit, seneng langsung lamar. Kamu harus ingat, itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya. Cewek dimodali banyak diambil temannya. Ini kan insya Allah lah cewek-cewek yang punya masa depan yang baik, amin. Insya Allah besok jadi istrinya kiai, amin. Rambutnya gondrong. Wah. Istri saya itu siap dimadu deh, tapi syaratnya satu, Abah saya mau dimadu, syaratnya asalkan Abah mau diracun, mau darah baca dia. Saya kalau nikah lagi Pak Camat, pengen cari istri Arab. Jadi enak kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Nah, kek sadaqallahul adzim. Saya jadi ingat ceritanya Gus Dur, Pak. Gus Dur itu dulu zaman Orde Baru dicurigai sama Intel. Kumpul sama kiai-kiai. Begitu ada Intel, Gus Dur bilang sama kiai, "Sudah, karena dicurigai sama Intel, kita bicaranya pakai bahasa Arab saja." Akhirnya Gus Dur sama kiai-kiai ngobrol pakai bahasa Arab. Intelnya pulang ke Polres, tanya sama Kapolresnya, Intel, apa tadi pertemuan kiai-kiai? Mereka nggak ngapa-ngapain kok Pak Kapolres, hanya saling mendoakan. Goblok aku. Karena ngomong Arab. Makanya adik-adik ya, satu hal yang paling saya sesali di dunia hari ini adalah kenapa saya dulu sekolah dan kuliah nggak sungguh-sungguh belajar bahasa Inggris. Karena ternyata apa? Bahasa itu adalah kunci membuka dunia. Bahasa Inggris saya itu pas-pasan, tapi saya banyak mengislamkan orang Eropa dan Belanda. Tanggal 23 Desember kemarin Pak Camat, seharusnya saya berangkat ke Los Angeles. Saya diundang oleh wali kota Los Angeles untuk berbicara toleransi. Kenapa? Gara-gara ceramah saya di gereja Jakarta Utara yang viral. Orang Indonesia mengkafir-kafirkan saya, tapi orang Amerika malah ngundang saya. Orang Indonesia, Miftah kafir, marah. Enggak, saya jawab, kalau kafir ya gampang, syahadat lagi. Selesai kan? Repot amat. Saya harusnya berangkat tanggal 23 Desember diundang oleh komunitas Katolik yang ada di Amerika, melalui wali kota Los Angeles. Tapi gara-gara di Amerika COVID-nya tinggi, saya tunda. Karena di Amerika satu hari 1 juta kasus positif. Maka saya tunda. Dan ini saya menyesal kenapa bahasa Inggris saya pas-pasan. Setelah saya ceramah di gereja Bu, saya dapat orang dari Belanda masuk Islam. Dari Islandia masuk Islam. Dari Australia masuk Islam. Gara-gara lihat ceramah saya. Yang luar biasa dari Australia. Datang dari kota Canberra. Ke Indonesia hanya nyari saya pengen disahadatkan. Saya tanya, kenapa kamu gak syahadat di Australia saja? Tahu di sana banyak ulama? Jawaban dia apa? Saya pengen ketemu Anda. Kenapa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islam Anda itu Islam yang menyenangkan. Saya syahadatkan, mau pulang kita kasih makan. Disuguh apa-apa Pak Camat? Gak mau. Akhirnya istri saya bingung. Ini dikasih makanan apa? Akhirnya dimasakkan sayur bung. Tahu sayur bung gak? Tahu bung? Bung itu bambu muda itu loh. Kalau di sini namanya apa?
rebung. Apa? Bong. Dikasih bong, malah doyan. Akhirnya bulenya tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung. Bong itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bong. Dia tanya lagi, what is the meaning of bong? Bong itu apa? Pusing saya. Akhirnya saya jawab, bong is the young bamboo. Bong adalah bambu muda. Jawab, amazing, dahsyat. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua.